Iya Kak Melati, sudah saya infokan di grup loh. Ya, sudah saya informasikan di grup. Yang belum mendapat informasi berarti belum masuk ke dalam grup, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi teman-teman semuanya. Ayo siapa yang belum masuk grup, segera masuk grup, masuk kelas, masuk kelas. Kelasnya di grup itu nanti saya informasikan rutin, keterlambatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Al-ayah. Teman-teman, saudaraku yang dirahmati Allah, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita jadikan kebiasaan bersyukur kepada Allah ya. Ini sebagai sebuah kebiasaan yang senantiasa kita lakukan. Bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita. Kemudian sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang benar-benar kita cintai beliau, kita teladani beliau sebagai uswatun hasanah, ya sebaik-baik contoh. Maka teman-teman semuanya, mari kita jadikan beliau sebagai tokoh favorit kita, suri toladan yang bisa kita ceritakan kisah-kisahnya kepada anak-anak kita, kepada cucu kita kelak, ya. Kita berikan kisah-kisah yang begitu luar biasa dari Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Teman-teman semuanya, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita kembali bertemu ya di forum ini. Mudah-mudahan teman-teman sehat semua. Baru saja terjadi sedikit guncangan. Ya, ada yang merasakan teman-teman? Ada yang sedikit merasakan guncangan alam? Skala Richter berapa itu? Ya, agak gede juga ya. 5,8 kalau tidak salah. Ini cukup besar. Tidak terasa ya. Pusatnya di selatan. Di kedalaman laut tuh. Nggak sampai Surabaya. Oke, alhamdulillah. Dulu ketika gempa tahun berapa ya? 2006 teman-teman di Jogja. Itu parah luar biasa ya. Parah luar biasa, banyak bangunan yang rata dengan tanah. Dulu waktu saya kuliah, ini gempanya luar biasa dan banyak korban. Jadi yang dari utara, dulu isunya gini, yang dari utara lari ke selatan, kalau utaranya itu kan gunung ya, Gunung Merapi. Yang dari utara lari ke selatan, yang dari selatan lari ke utara. Yang dari utara lari ke selatan ini isunya gunung meletus. Yang dari selatan lari ke utara isunya adalah tsunami gitu. Jadi lucu ya. Masyarakat itu ketemu di tengah-tengah kota. Gitu. Jadi Jogja dulu waktu gempa ya. Gempa 2006. Jadi kan ini utara, ini selatan. Utara ini Gunung Merapi, selatannya Pantai Parangtritis. Nah, dari utara lari ke selatan. Dari selatan lari ke utara. Ketemu di tengah-tengah. Isunya itu macam-macam kalau gempa itu. Yang dari selatan isunya adalah isu tsunami ya. Kemudian yang dari utara isunya adalah isu gempa gunung meletus sehingga terjadi gempa. Maka teman-teman kita perlu waspada ya. Jadi namanya maut itu mengintai sewaktu-waktu. Ya, kita tidak akan pernah tahu kapan Allah memanggil kita. Maka pada kesempatan ini mari kita memperbanyak ya amal-amal ibadah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekalah, sesungguhnya sebaik-baik bekal ini adalah takwa.
ya. Ini nggak cuma Jogja Kak Elvina, ini baru saja terjadi gempa. Ya betul, 2006. Ya, ya mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita, ya selalu melindungi kita. Allah ini merahasiakan maut ya teman-teman. Untuk apa? Agar kita bersiap-siap senantiasa, berjaga-jaga, dan selalu berbuat kebaikan. Jadi teman-teman, ada dua akhir kematian ya. Dua akhir kematian, husnul khotimah dan su'ul khotimah. Pengakhiran yang baik dan pengakhiran yang buruk. Pengakhiran yang baik dan pengakhiran yang buruk. Ya, sebetulnya teman-teman, mau akhir yang baik atau akhir yang buruk itu adalah pilihan. Pilihan teman-teman. Jadi kita mau mengakhiri hidup ini dengan pengakhiran yang baik atau pengakhiran yang buruk itu adalah pilihan. Bagaimana caranya? Ternyata banyak manusia ini dimatikan sesuai dengan kebiasaan mereka. Ya, ini kita bisa mengambil hikmah, sebuah ibroh, pelajaran dari apapun peristiwa, khususnya misalkan gempa bumi dan seterusnya ya. Maka kita itu bisa memilih mau mengakhiri hidup ini dengan baik, dengan husnul khotimah, atau dengan su'ul khotimah. Na'udzubillah. Ternyata tergantung kebiasaan, gitu ya. Nah, ada banyak kisah yang terjadi di sekitar kita, orang-orang yang mereka mati dalam keadaan setelah pesta minuman keras. Ya, pulang dari dugem, terus kemudian naik mobil, ngebut bareng teman-temannya. Di situ ada acara kumpul kebo ya, dengan teman-temannya yang bukan mahramnya tuh. Cewek cowok ngumpul dari satu mobil. Kalau biasanya mabuk, biasanya terjadi hal-hal yang ya seperti itulah, kumpul kebo gitu ya. Kemudian sampai di tengah jalan ternyata kecelakaan, meninggal. Nah, ini kan kebiasaannya memang seperti itu. Dia kebiasaan mabuk-mabukan, kebiasaan kumpul kebo, ya akhirnya dimatikan dalam kondisi seperti itu. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mengerikan sekali teman-teman. Ya, mengerikan sekali. Bang Tahu, siap ya? Simak dulu. Insya Allah kita akan terapi 10 menit lagi. Terus ada juga orang yang selalu dia, ada seorang sopir ya. Ini kisah yang saya kumpulkan, banyak sekali kejadian di sekitar kita lah. Tinggal kita mau mengambil pelajaran atau tidak. Ya, dia sopir, terus kemudian dia sukanya yang mendengarkan musik-musik metal, terus kemudian dia sukanya apa istilahnya bermaksiat kepada Allah, tidak pernah sholat, ya, tidak pernah sholat. Terus kemudian dia fokusnya yang kejar dunia, kemudian terjadi kecelakaan karena dia sukanya nyanyi ya, suka nyanyi. Apa yang kemudian ketika dalam kondisi sakaratul maut, yang dalam kondisi sakaratul maut saja ketika nyawanya dicabut, yang keluar dari lisannya itu lagu-lagu teman-teman, lagu-lagu ya, nyanyian-nyanyian. Nah teman-teman, bagi kita yang masih menyukai musik, lagu, kita tidak sedang membahas hukum musik ya, kita tidak sedang membahas hukum musik, tetapi mari kita renungkan lah, ketika akhir hidup kita nanti, apa yang ingin kita ucapkan sih dari lisan kita? Kalimat terakhir apa yang ingin kita ucapkan dari lisan kita? Apakah kita ingin nyanyi dangdut gitu kan? Dan kita herannya itu begitu gampang ya menghafalkan lagu-lagu ya kan? Di kamar mandi nyanyi gitu kan? Terus dengerin musik kita ikut nyanyi. Nah ini bahayanya kalau lagu-lagu yang kita dengarkan itu mellow. Lagu-lagu yang mengajak kepada kesedihan, kepada perzinaan, kepada percintaan, ini mengerikan sekali. Ya, jangan sampai kemudian kita di akhir hidup kita malah justru keluar kalimat-kalimat yang tidak baik. Nah, maka teman-teman, agar kita nanti pengakhiran hidup kita, ya, pengakhiran hidup kita ini benar-benar keluar dari lisan kita, ya, kalimat tauhid, la ilaha illallah, bahkan syahadat, ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan seterusnya. Maka teman-teman, ini yuk teman-teman dibiasakan di lisan kita yuk. Biasakan zikir. Bismillah, Allahu Akbar, Subhanallah, ya, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Biasakan nih. Biasakan zikir. Nah, nanti teman-teman, ketika sudah saatnya Allah memanggil kita, waktunya pulang, gitu ya. Ini insya Allah nanti Allah ringankan. Karena dalam kondisi sakaratul maut itu, ya, banyak kesaksian dari ya mereka seorang dokter, ya, perawat di rumah sakit ketika melakukan talqin, ya, menuntun pasiennya yang ketika dalam kondisi sakaratul maut, ya,
Ini pasien ini ada yang terasa berat sekali. Ada yang terasa berat sekali. Ini sudah mulai ke Agustina. Pelajaran mengingat kematian itu jauh lebih penting daripada terapi. Dan termasuk pelajaran mengingat kematian itu merupakan terapi itu sendiri. Ya, ini sudah mulai. Jadi jangan teman-teman memahami ya bahwa terapi Al-Quran, terapi langit itu hanya membacakan ayat Al-Quran. Bukan. Bukan hanya itu. Terapi langit ini juga termasuk ya zikrul maut, mengingat kematian. Ini juga termasuk terapi yang luar biasa. Ya, kita memperbanyak mengingat sesuatu pemutus kelezatan. Apa itu? Kematian. Gitu. Nah, banyak kesaksian dari para dokter, para penjaga rumah sakit, perawat, ya, yang mereka menuntun pasiennya. Ada yang begitu berat mengucapkan, ayo ucapkan la ilaha illallah. Begitu beratnya dalam kondisi ya sakaratul maut. La ilaha. Nah, sebetulnya enteng teman-teman. Kalimat la ilaha illallah kalau teman-teman pahami ya. La ilaha illallah ini tanpa harus menggerakkan bibir. Nah, ini spesialnya kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid ya. Tidak harus menggerakkan bibir. Jadi ini memang ya sangat ringan sebetulnya. La ilaha illallah. Jadi yang gerak adalah lidahnya, ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak seperti kalimat lain. Ini kan kalimat lain harus menggerakkan bibir, ya kan? Kalimat lain harus menggerakkan bibir. Tetapi kalimat tauhid, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, ini ringan. Walaupun ringan, tetapi banyak orang yang ketika kematiannya berat mengucapkan itu. Ya, sangat-sangat berat mengucapkan itu karena apa? Karena memang kebiasaan selama masa hidupnya, ya selama diberikan kesempatan oleh Allah, ini tidak dimanfaatkan untuk membasahi lisannya dengan kalimat-kalimat zikrullah. Gitu ya. Astagfirullah. Kita biasakan nih, ayo. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Teman-teman nanti begitu nyesel ya. Kita akan begitu menyesal ketika nanti nyawa sudah ada di kerongkongan. Kita pasti akan nyesel tuh. Ya Allah, kenapa enggak dari dulu saya beramal? Kenapa enggak dari dulu saya berbuat yang terbaik? Kenapa dari dulu saya cuma ngabisin waktu untuk ngeluh, untuk membuang-buang waktu, yang menonton tayangan yang tidak berguna, seperti itu. Teman-teman, tadi ada yang bertanya tentang nyanyian ya. Nyanyian sebetulnya kita tidak mau memperpanjang ya perdebatan, karena sudah pernah jadi konflik hukum nyanyian dan musik tuh. Hukum nyanyian dan musik ya. Saya tidak mau istilahnya, bukan kemudian saya tidak tegas ya, tetapi saya ingin mengajak teman-teman pelan-pelan yuk, pelan-pelan menuju ke Allah ya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah dengan sesuai kemampuan kita. Jadi kita bertakwa kepada Allah itu sesuai kemampuan, bukan kemudian santai ya. Tetapi kalau kemampuan kita baru segini, kita sudah berusaha keras, ya udah pelan-pelan menuju ridhonya Allah, pelan-pelan. Yang penting ada kemajuan, gitu ya. Nah, kita tidak akan membahas tentang hukum musik, nyanyian. Silakan teman-teman renungkan sendiri. Ya walaupun ada perbedaan pendapat, ada yang kemudian mengharamkan, ada yang kemudian membolehkan dengan syarat, ya. Tetapi gini, tidak usah bicara hukum halal haram musik, tetapi gini, kita merasa cinta nggak dengan Allah? Kita merasa cinta nggak dengan Al-Quran? Kalau kita merasa cinta dengan Allah, cinta dengan Al-Quran, sudah pasti tidak ada ruang lain di hati kita selain Al-Quran dan Al-Quran. Gitu ya. Nah, maka yuk kita renungkan. Ya, levelnya sudah tidak pakai dalil nih, tapi pakainya hati. Hati kita tanya, kita cinta kepada siapa? Gitu ya. Kita cinta kepada Allah, kita cinta kepada Al-Quran, maka betul. Teman-teman, sekarang banyak qori ya, qori yang suaranya indah luar biasa loh. Teman-teman cari saja tuh. Cari saja ya. Misalkan teman-teman sukanya surat Ar-Rahman ya. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, dan seterusnya. Ya, jadi teman-teman, ini ayo kita jangan sampai waktu kita terbuang sia-sia. Ya, kita nikmati sesuatu yang itu mukjizat loh. Al-Quran itu mukjizat, teman-teman. Kenapa kita belum yakin ya Al-Quran ini mukjizat? Seolah biasa-biasa saja. Bayangkan anak kecil, ya usia 3 tahun, sudah bisa hafal Al-Quran 30 juz. Ini kalau buku-buku biasa nggak mungkin, teman-teman. Buku biasa itu nggak bisa dihafalkan. Ya, belum mulai Kak Andre. Sebentar lagi. Ya, oke 1 menit lagi. Ini sudah waktunya 20.30. Oke, kita mulai saja ya. Bismillah.
pembahasan tentang mukjizat Al-Quran, insya Allah kita sambung di lain kesempatan. Saya akan mengajak teman-teman ya mentadabburi Al-Quran secara perlahan-lahan. Saya akan berusaha menjadi perantara agar kita semuanya semakin yakin ya bahwa kasih sayang Allah itu nyata, betul-betul nyata melalui Al-Quran. Al-Quran ini merupakan surat cintanya Allah, teman-teman. Surat cintanya Allah. Ibaratkan teman-teman ya, misalkan yang lagi LDR sama suaminya nih. 1 menit yuk kita terapi, siapkan air ya. Misalkan teman-teman LDR sama suaminya. Terus misalkan kita ngirim surat. Misalkan ini pingin inilah apa istilahnya, kembali ke masa lalu. Apa istilahnya? Nostalgia. Nostalgia, kita nulis surat ya. Wahai suamiku, aku kangen banget, aku rindu. Atau barangkali ginilah. Zaman sekarang kita ngirim pesan lewat aplikasi. Assalamualaikum Mas, gimana kabarnya? Aku kangen banget loh. Terus dikirim ya. Ternyata nggak dibaca atau dibaca tapi nggak dibeles. Kira-kira gimana? Nggak enak banget rasanya ya. Kak Wawa, efek terapi chef dan lidah tidurnya kepulasan. Ini ada sebuah testimoni ya, terapi lidah dan terapi chef ini memang bagus sekali. Saya screenshot ya, izin ya. Mudah-mudahan menjadi ini inspirasi bagi orang lain. Nah teman-teman, ya sedih, kita sedih ya, pesan kita nggak dibaca begitu kan. Terus kemudian kok dicuekin. Nah teman-teman, walaupun Allah itu berbeda dengan makhluknya, ya Allah itu tidak merasakan seperti manusia. Allah itu sangat-sangat berbeda. Jadi kita jangan bayangkan, ya Allah memang bisa marah, Allah bisa murka, ya Allah bahkan bisa tertawa. Tapi kita dilarang untuk membayangkan, ya kita jangan sampai membayangkan marahnya Allah seperti apa, dilarang membayangkan ya tertawanya Allah, bahagianya Allah itu seperti apa, gitu ya. Nah Allah karena memiliki sifat sendiri dan kita tidak boleh menyamakan dengan makhluk. Tetapi ini sebagai sebuah pendekatan. Allah itu sudah ngirim surat cinta berupa Al-Quran. Tetapi kenapa kemudian ya tidak kita baca, tidak kita respon surat cintanya Allah? Nah maka wajar kalau kita belum mendapatkan pertolongan dari Allah. Begitu ya teman-teman, mudah-mudahan kita semakin hari semakin cinta Al-Quran dengan memperbanyak membaca. Awalnya belajar dulu ya, belajar dulu tajwidnya teman-teman. Kita belajar tahsinul Quran. Yuk nanti pelan-pelan kita akan memperbaiki bacaan Al-Fatihah ya. Jadi teman-teman nanti boleh ikut room lain, banyak kok live streaming yang membahas tentang tajwid, tentang tahsinul Quran. Ya, betapa bahayanya kalau kita salah membaca, khususnya Al-Fatihah. Ini syarat sahnya sholat, ya Al-Fatihahnya harus betul. Ya, bahaya sekali kalau seorang imam, ini bagi yang imam, ya, yang ternyata dia ngimami tapi Al-Fatihahnya saja belum betul. Misalkan harusnya dibaca alhamdu, al-ha pakai ha. Ya, ini ha kecil ketika kita mengucapkan ayah. Tapi kemudian dibaca alhamdu pakai ha besar. Seperti kita mengucapkan hari, seperti kita mengucapkan harus, seperti kita mengucapkan hanya. Harusnya alhamdu tapi jadi alhamdu. Maknanya sudah beda jauh, teman-teman. Ya, maknanya sudah beda jauh. Jadi ini termasuk lahan jali, teman-teman. Ada dua kesalahan ya. Ada lahnul khafi, ada lahnul jali. Yaitu kesalahan yang jali itu yang besar, lahan khafi ini kesalahan yang kecil. Ya, lahnul jali itu misalkan seperti itu, mengganti alhamdu dengan alhamdu. Maknanya sudah beda jauh. Ketika alhamdulillah, ini segala puji bagi Allah. Ketika alhamdulillah, segala kematian. Ya, ini maknanya sudah beda jauh. Segala kematian bagi Allah, na'udzubillah. Segala kehancuran gitu. Harusnya alhamdu jadi alhamdu. Nah, maka perhatikan, kita pelan-pelan ya bahas itu. Dan silakan teman-teman bisa ikut room yang lain yang khusus memang membahas tentang tajwid. Minimal Al-Fatihahnya betul gitu. Nah, oke, sekarang mulai Kak, ya. Kita mulai yuk. Bismillah, kita siapkan air. Yuk, kita boleh membaca surat-surat tertentu secara terus-menerus, silakan. Gitu. Iya, betul. Di TikTok banyak sekali yang belajar tahsin Quran live. Saya rekomendasikan banyak tuh.
ada Ustadz Ghifari, ada ustadz-ustadz yang lain ya. Saya juga masih nyimak teman-teman. Saya menyimak gitu ya. Lumayan dapat ya nambah-nambah pengetahuan baru gitu ya. Kita sama-sama belajar. Gitu ya. Mari kita mulai. Nanti kalau sudah biasa naikin levelnya. Boleh? Sebetulnya silakan Kak Yusri. Naikin levelnya menjadi yang bagus banyak kok Kang Ningsih ya. Saya rekomendasikan ke itu Ustadz Ghifari mungkin ya. Nanti cari saja Ustadz Ghifari. Begitu. Itu bagus. Insyaallah ya. Atau mungkin dari ustadz-ustadz yang lain juga banyak gitu. Nanti naikin level jadi menghafal. Menghafal tanpa menghafal. Nanti ada yang mau metodenya menghafal Quran tanpa menghafal. Enak sekali. Pakai aplikasi juga bisa. Gitu ya. Oke, ya kapan-kapan kita ini ya, kapan-kapan kita bahas ya tentang ya Ustadz Ghifari setiap hari bahkan berapa kali itu. Botol tidak dibuka tidak apa-apa. Yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Letakkan handphonenya, keraskan suaranya. Terus kemudian kita posisi ya berdoa lebih dekat lagi dengan mulut. Kemudian siapkan air, sudah berwudu ya. Yang belum berwudu segera berwudu. Yuk kita ikuti ucapan saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. 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 Ya Allah, pada kesempatan ini izinkan saya memohon pertolongan-Mu ya Allah. Memohon kasih sayang-Mu ya Allah. Saya memohon belas kasih-Mu. Jika ada penyakit di badan saya, baik sakit medis maupun non-medis, baik karena gangguan jin khodam, jin nasab, penyakit ain, sihir, ataupun gangguan gaib lainnya ya Allah. Ya Allah, angkat penyakit tersebut dan hancurkan. Jika menyerang kami atau keluarga kami, ya Allah, hancurkan dengan perantara ayat-ayat-Mu ya Allah yang akan kami baca. Bismillah ya Allah, izinkan saya membacakan ayat Al-Quran ke dalam air yang sudah saya siapkan. Kesempatan ini ya Allah, saya berikrar. Saya berlepas diri dari perbuatan keluarga besar saya atau leluhur saya. Apabila ada yang berbuat syirik, meletakkan sesajen, menyimpan jimat, belajar ilmu kebal, dan berhubungan dengan jin, dan berbuat syirik. Saya berlepas diri ya Allah dari perbuatan mereka. Ya Allah, jika ada jin nasab dalam tubuh saya atau keluarga saya, keluarkan ya Allah dengan ayat-ayat-Mu. Jika mereka tidak mau keluar dari badan saya atau dari rumah ini, ya Allah, hancurkan dan bakar mereka ya Allah. Jika mereka terus mengganggu saya dan keluarga saya. Jadikan minuman yang saya minum ini ya Allah sebagai racun yang panas bagi mereka. Sebagai racun yang menghancurkan mereka. Bismillahi Allahu Akbar. Tiupkan ke tangan. Tiupkan ke air. Bismillah. Kita baca Al-Fatihah. Silakan yang baru saja bergabung langsung saja ikuti. Kita baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tiupkan ke telapak tangan. Tiupkan ke badan kita. Bismillah. Tiupkan ke air. Bismillah. Allahu Akbar. Ya. Kemudian Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupkan ke telapak tangan. Tiupkan ke badan. Bismillah, Allahu Akbar. Tiupkan ke air. Bismillah, Allahu Akbar. Kemudian An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan ke telapak tangan. Bismillah, Allahu Akbar. Tiupkan ke air. Bismillah, Allahu Akbar. Tiupkan ke badan. Bismillahi, Allahu Akbar. Kemudian Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan ke telapak tangan. Kemudian tiupkan ke air. Bismillah. Kemudian tiupkan ke badan kita. Bismillah. Yuk kita usapkan di dada dan perut. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Kita baca ayat kursi. Yang belum hafal ya ayat kursi, silakan cukup dengarkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Tiupkan ke perut kita, tiupkan ke dada kita. Tarik ke atas teman-teman, tarik ke atas. Bismillah, bismillah, bismillah. Sampai di dada, hentikan dulu, kita baca Al-Insyirah ya, Alam Nasrah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa'idha faragta fansab. Wa ila rabbika farghab. Tiupkan ke dada. Kemudian naik ke atas. Naik ke sini ya. Tenggorokan. Ke leher. Yuk baca lagi An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Kemudian ucapkan Bismillah, Allahu Akbar sambil dibatuk-batukan. Bismillahi, Allahu Akbar. Batuk-batukan. Ya teman-teman yang ada gangguan sinyal silakan ya bacakan Al-Fatihah, tiupkan ke handphonenya. Yuk teman-teman pegang bagian yang sakit,
ya, kalau dadanya sesak, mulai sesak, pegang terus, tepuk-tepuk. Bismillahi Allahu Akbar. Teman-teman yakin ya, yakin dengan kekuatan Allah, Allah akan mengeluarkan gangguan sihir di dalam diri kita. Yang ngantuk baca An-Nas, kemudian usapkan ke muka. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Usapkan ke wajah, silakan diusapkan ke wajah yang ngantuk ya. Yang ngantuk ini bagian dari kemungkinan reaksi ya. Kalau mata silakan cukup diputar di sini, di sekeliling mata saja. Ya, kemudian di sini diputar seperti ini. Bismillah, bismillah, bismillah ya. Putarnya ke depan ya. Bismillah, bismillah, bismillah. Kemudian ke telinga, kemudian ke leher. Ya, tadi yang terasa di perut silakan diusap perutnya. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Tiupkan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, ucapkan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. La haula wa la quwwata illa billah. Tiupkan. La haula wa la quwwata illa billah. Tiupkan. Ya, yang sakit kista, kanker, ya, silakan dipegang perutnya, termasuk yang sakit ginjal, silakan pegang perutnya ya dengan tangan kanan. Yang teman-teman ya yang saat ini belum merasakan reaksi apapun, ya silakan tepuk-tepuk sini punggung belakang seperti biasa ya. Hafalkan titik-titiknya, teman-teman. Titiknya dihafalkan, silakan ditepuk-tepuk bagian ini, pundak belakang nih. Pundak belakang. Bismillah, Allah Akbar. Bismillah, Allah Akbar. Bismillah, Allah Akbar. Ya, termasuk vertigo bagian sini. Ya, yang sakit lutut pegang lututnya. Bismillah, Allah Akbar. Bismillah, Allah Akbar. Bismillah, Allah Akbar. Terus kemudian teman-teman pindah di bawah sini. Mohon maaf, di bawah ketiak ya. Tekan-tekan Bismillah, Allah Akbar sambil ucapkan keluar, wahai musuh Allah. Wahai musuh Allah, jin engkau yang ada di badanku, jika kamu ada di badanku silakan kalian keluar. Tepuk-tepuk ya, kanan kiri. Teman-teman ketika menepuk bawah ketiak sudah ada reaksi merinding, mual, muntah. Fokus di situ, jangan pindah-pindah. Kalau belum ada rasa ya, silakan pegang bagian lain-lain. Tutut ya, lutut silakan pegang lututnya. Baca bukan hanya sekedar dipegang tapi kemudian dipijat ya, agak keras. Bismillah, Allahu Akbar, Bismillah, Allahu Akbar. Tiupkan. Bismillah, Allahu Akbar, Bismillah, Allahu Akbar, tiupkan. Terus kemudian teman-teman termasuk pinggang belakang ya. Pinggang belakang silakan dipegang. Ucapkan Bismillah, Allahu Akbar, Bismillah, Allahu Akbar, Bismillahi, Allahu Akbar. Ya, kalau muntah fokus di perut. Bismillah, Allahu Akbar, Bismillah, Allahu Akbar, Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Ya, belum ada kata terlambat ya. Silakan langsung saja ya, masuk bergabung. Tidak perlu ambil wudhu lagi Kak Nativa. Langsung saja, ya langsung saja. Saya izin minum dulu ya. Bismillah. Kalau sendawa, banyak sendawa fokus di sini, di area dada ya. Sama ulu hati, diusap ke atas, diurut ke atas. Bismillahi Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar. Terus diusap ke atas, diurut ke atas. Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar. Kemudian batuk-batukan, Allahu Akbar. Teman-teman ya, silakan simak bacaan saya, fokus di telapak tangan. Wahai jin terlaknat, wahai jin terkutuk, silakan kalian keluar sebelum ayat-ayat Allah akan menghancurkan kalian. Ya Allah, jadikan ayat-ayat ini ya Allah, ayat yang membakar jin yang ada di badan saudara kami. Jin yang mereka bersembunyi di aliran darah saudara kami. Jin yang mereka bersembunyi di organ dalam tubuh saudara-saudara kami. Ya Allah, keluarkan dengan ayat-ayat-Mu ya Allah. Ya Allah, kami mohon, ya Allah, kami mohon pertolongan-Mu ya Allah. Tolonglah kami ya Allah. Kami memohon kepada-Mu ya Allah, hanya Engkau yang kami mintai pertolongan. Ya Allah, hancurkan gangguan ghaib yang ada di badan saudara kami. Ukhruj ya aduallah fakhruj minha fa innaka rajim. Kalau seluruh badan ya silakan pegang di ulu hati. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Yang ngantuk ditahan ya, tetap fokus lihat telunjuk jari saya. Yang kepalanya tambah sakit ya, itu pertanda adanya reaksi gangguan sihir atau jin. Kemungkinan ya ada gangguan sihir di dalam kepala teman-teman. Ya, itu bagian penghancuran KN ya, penghancuran tumor ya. Penghancuran tumornya memang sakit ya. Kita hancurkan dengan ayat-ayat ruqyah penghancur kanker, tumor dan semua penyakit yang ada di badan. Karena banyak penyakit yang memang ya karena sihir. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. Yang ngantuk, yang mual tidak bisa muntah, silakan di sini ya, dipijat ya, tengkuk belakang nih. Bismillah, Allahu Akbar, sampai pegang perut. Bismillah, Allahu Akbar, urut ke atas. Bismillah, Allahu Akbar, urut ke atas. Jadi teman-teman minta tolongnya kepada Allah. Ya Allah, jika ada gangguan di dalam badanku, ya keluarkan melalui mulutku ya Allah. Seperti itu ya. Jika ada gangguan di dalam badanku, keluarkan melalui mulutku ya Allah. Terus teman-teman nanti akan sendawa, mual, bahkan nanti muntah. Atau begini teman-teman. Ya Allah, keluarkanlah gangguan ini melalui mulutku atau melalui arah yang engkau kehendaki. Seperti itu. Kemudian keluar wahai Masya Allah. Batuk-batukan. Sambil sini dipijit-pijit ya. Ya, yang ngantuk
baca An-Nas, bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan, usap ke seluruh wajah, leher. Itu. Wahai jin terlaknat, wahai jin terkutuk, kalian yang menyumbat aliran darah saudaraku, silakan kalian keluar. Kalian yang bersembunyi di organ-organ tubuh saudaraku, silakan kalian keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyiatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'annahum yatafakkarun. Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitan wa hammatin wa min kulli 'ainin lamah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi arkik min kulli syai'in yu'dzik wa min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasid. Allahu yashfik. Bismillahi arkik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu. La tanfudhuna illa bisultan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yughshil laylan nahara yatlubuhu hasithan wasyamsa wal qamar wan nujuma musakhkharatin bi amrihi ala lahu khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Teman-teman, jangan mengandalkan saya ya. Jangan minta tolongnya ke saya, minta tolongnya kepada Allah. Minta tolongnya fokus kepada Allah. Ya Allah, bersihkan badan ini dari gangguan sihir, ya. Minta tolongnya kepada Allah. Ya Allah, keluarkan gangguan sihir ini di dalam badanku, ya Allah. Ya Allah, jika seandainya ada jin nasab, jin khodam, dan jin lainnya, keluarkan ya Allah melalui mulut atau melalui arah yang engkau kehendaki. Kemudian ucapkan bismillah, Allahu Akbar, batuk-batukan. Seperti itu. Ya, diusap ya. Ya, bentar lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Iya betul, live-nya 2 Kak. Ada 2. Biar lebih banyak yang merasakan manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Teman-teman yang merasakan mual, muntah, sensasi yang aneh-aneh, ya, coba dicek, barangkali punya dendam, barangkali punya sakit hati, barangkali menyimpan benci atau merasa tersakiti. Yuk, maafkan orang-orang yang telah menyakiti teman-teman, ya, dimaafkan. Jangan simpan dendam. Dendam, sakit hati, benci, ini merupakan sampah hati teman-teman. Sampah yang akan mengundang gangguan jin. Sebetulnya bisa jadi teman-teman itu nggak punya gangguan jin, hanya saja kita yang mengundangnya sendiri. Ya, bagaimana cara mengundang gangguan jin? Dengan menyimpan sampah hati tuh. Rasa benci, dendam, sakit hati, tersakiti, ini semuanya sampah-sampah yang harus ya kita bersihkan. Yuk, jangan selalu salahkan jin teman-teman ya. Kasihan juga mereka selalu disalahkan. Bisa jadi mereka nggak niatnya ganggu, tetapi karena kita benci, sakit hati, mereka itu ketarik ke dalam diri kita. Nah, maka yang bisa melepaskan itu, kita minta tolong kepada Allah. Ya Allah, maafkan ya Allah. Saya mudahkan hati saya memaafkan orang-orang yang telah menyakiti saya. Begitu ya teman-teman. Pasti nanti plong, muntah nanti. Ya, betul, terkoneksi begitu. Buang sampai emosi, betul. Buang semua. Teman-teman yang bisa menyelesaikan ya. Allah sampaikan di dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ya, ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah ini tidak akan mengubah suatu kaum sebelum kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka. Jadi teman-teman, gimana kita mau terapi ratusan kali begitu, sementara sampah hati ini belum kita bersihkan, begitu ya. Ya, bismillah, Allahu Akbar, minta tolongnya kepada Allah. Ya Allah, mudahkan saya memaafkan orang-orang yang telah menyakiti saya. Doakan kebaikan. Yuk, cara mengetes kita sudah memaafkan mereka belum? Doakan kebaikan. Kirim doa cinta. Kirim doa cinta. Cara mengendalikan emosi, ikuti terus. Ya, ikuti terus terapinya, insya Allah nanti akan mulai stabil emosinya. Boleh, silakan ya. Boleh diminum airnya. Gitu. Nah, teman-teman masuk ke grup ya. Di grup kita akan terapi kebahagiaan, happiness terapi. Ya, happiness terapi itu. Teman-teman yang masih benci, masih nyimpan dendam, biasanya ya, ini belum lulus terapinya. Kita punya grup ya, grup terapi. Betul Kak Fakhira? Apa kabar Kak Fakhira? Ketemu di sini ya. Teman-teman, kita itu kombinasi terapinya 2. Pertama terapi melalui live, terus kemudian yang kedua terapi melalui grup. Siapa di sini yang belum masuk ke dalam grup? Jika tidak ada reaksi, ada 2 kemungkinan. Mudah-mudahan tidak ada gangguan, atau teman-teman belum rutin mempraktekkan terapinya. Gitu. Kalau setelah terapi sakit kepala, kemudian sesak nafas, jantung berdetak kencang, nyut-nyutan di kepala atau di bagian yang sakit ya. Itu kemungkinan memang ada gangguan sihir atau jin. Kita tidak bisa melihat jin ya, tapi kita bisa melihat dari tanda-tandanya. Ada di sini yang mau masuk ke dalam grupnya? Ya, ada yang mau masuk ke dalam grupnya? Ini terbatas ya. Oh, ternyata grupnya sudah penuh, teman-teman. Waduh, gimana dong? Kalau terlalu penuh gimana nih? Anggotanya kita membernya sudah ada 1 juta, teman-teman ya. Ada 1 juta member. Jadi, teman-teman, ini grup yang nggak tahu ke berapa ini. Banyak sekali membernya. Dan syaratnya ada 2. Syaratnya ada 2. Syarat masuk grup, gratis tapi bersyarat. Ya, gratis tapi bersyarat. Syaratnya pertama begini. Oke, kita juga sudah bikin saluran, Kak. Ya, nanti kita share. Boleh, silakan airnya diminum dulu ya. Minumnya 3 kali tegukan, teman-teman. Bismillah, tegukan pertama, pakai tangan kanan ya.
Jangan pakai tangan kiri. Bismillah. Ucapkan alhamdulillah. Ada qadam leluhur. Kalau dibiarkan nanti ya, kalau dibiarkan sama saja kita ridho. Ridho dengan kemungkaran itu berdosa. Harus dikeluarkan. Walaupun kita tidak pingin ya, tapi harus berusaha dong, berusaha untuk mengeluarkan. Caranya gimana? Ikuti ruqyah. Gitu ya. Yang kedua, ya bismillah. Alhamdulillah. Yang ketiga, teguhkan bismillah. Alhamdulillah, begitu. Nah, terus kemudian yang separuh nanti dibasuh di beberapa badan. Ya. Dibasuh di ini ubun-ubun, kemudian di kening, di dahi, kemudian di sini ya. Di leher, di tengkuk ya, di tengkuk, kemudian di leher, di dada, di perut, di pinggang. Saat muntah ada terbayang harimau. Wah, mengerikan sekali. Harimaunya gimana bentuknya? Kayak harimau yang patung dijadikan meme itu ya, yang harimaunya imut-imut atau gimana? Ikuti terapinya dan teman-teman masuk ke dalam grup ya, biar terapinya tuntas. Yuk, ada yang mau masuk ke grup? Syaratnya 2 ya. Pertama, teman-teman harus ikut terapi sampai tuntas minimal 1 bulan. Ya, jangan gampang ini ketawa kenapa nih? Bayangin macan yang itu ya. Saya jadi pengen ini cari gambar macan yang lucu-lucu itu. Pertama, ya, ikut terapinya tuntas, jangan gampang keluar dari grup. Gitu ya. Jangan gampang keluar dari grup. Terus yang kedua, begitu masuk grup, silakan doakan semua member terapi langit. Biar apa? Biar dapat kebaikan dari Allah, dapat rezeki lancar, lunas hutang. Pokoknya semua doa kebaikan lah. Sehat badannya, harmonis keluarganya, begitu. Iya betul, macan yang di Kodim Purwakarta itu. Itu jangan-jangan khodamnya bentuknya seperti itu ya. Bukan macan yang ganas, tapi macan yang... Ada yang belum tahu ya? Teman-teman ada yang belum tahu? Tuh. Ya. Saya tunjukkan ya caranya. Cara masuk ke dalam grup. Kalau teman-teman sepakat dengan 2 syarat tadi, siap komitmen terapi sampai tuntas, dan doakan semua membernya ya masuk surga, kemudian sehat, lunas hutang. Kalau teman-teman sepakat, silakan tulis sepakat atau setuju. Ya. Tulis silakan. Oke, setuju ya. Caranya begini. Mana sih? Oke. Kalau di grup itu terapinya setiap hari, pagi, siang, sore, malam. Tetapi nanti teman-teman fleksibel bisa mempraktekkan kapanpun. Nah, jadi gini teman-teman caranya, perhatikan caranya dalam hitungan ketiga. Saya akan menunjukkan bagaimana cara masuk ke dalam grup. Silakan simak baik-baik, oke? Saya tidak kenal teman-teman, teman-teman tidak kenal saya. Dalam hitungan ketiga, teman-teman akan masuk ke dalam grup 3, 2, 1. Kita mulai. Gini ya, oke? Ini tampilannya. Jadi silakan teman-teman klik ya bagian atas nih. Ini ada namanya terapi langit, ada foto profil saya nih. Ya, silakan klik sini. Nah, maka akan muncul begini. Ya, akan muncul begini, silakan dipencet yang profil saya. Nah, maka akan menuju ke bio. Nah, di bio ini teman-teman nanti ada tulisan tuh, grup terapi gratis. Ya, grup terapi gratis, bawahnya ada tulisan terapi langit, ada emoticon begini. Ada tulisan ini nih. Ya. Grup terapi gratis. Oke, itu yang ditekan. Itu yang diklik. Nah, maka teman-teman di sini ya, klik yang paling atas. Klik yang paling atas. Nah, langsung masuk ke grup. Ini sudah berapa? Masya Allah sudah 1000 teman-teman. Mudah-mudahan, iya siap. Iya, ini berpotensi pelanggaran memang. Tapi aman, selama ini sejauh ini aman. Mudah-mudahan nggak ketahuan TikTok gitu ya. Ini sudah banyak pelanggaran nih. Terima kasih ya sudah mengingatkan. Ini silakan teman-teman ya. Sudah masuk? Kalau belum masuk, teman-teman langsung aja ke sini nih. Saya hanya 5 detik ya. Yuk, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Teman-teman, masih ada yang reaksi? Masih ada yang muntah-muntah? Kalau muntah-muntah coba tes pack gitu ya. Siapa tahu bukan karena reaksi ruqyahnya, siapa tahu sedang hamil gitu loh. Susuk bisa ikut hilang dengan terapi ini insya Allah atas izin Allah. Ya, atas izin Allah semuanya bisa hancur.
atas izin Allah. Tapi kita tidak bisa memastikan dan melihat begitu ya, karena ini permasalahan ghaib. Teman-teman, saya ingin menyampaikan sebuah program. Ini program ya berjalan karena program kewirausahaan dari pondok pesantren yang kami kelola, Pondok Pesantren Terapi Langit. Ya, Pondok Pesantren Terapi Langit ini kami mengelola anak-anak yatim dan du'afa yang mereka belajar Al-Qur'an, menghafalkan Al-Qur'an, kemudian belajar Islam secara gratis, teman-teman, gratis ya. Jadi santri ini nggak kita pungut biaya, malah kemudian kita fasilitasi, kemudian kita berikan makan, ya, ustadz-ustadznya kita berikan jaminan, kitabnya kita belikan, terus kemudian tanah alhamdulillah sudah punya, cuma belum ada bangunan. Ya, belum ada bangunannya, tetapi kita tidak ingin minta kepada teman-teman, kita tidak ingin buka sumbangan, kita tidak ingin mengemis-ngemis gitu ya. Nah, kita jalankan program kewirausahaan. Salah satunya adalah dengan membuat ramuan ruqyah, begitu ya. Nah, sebetulnya teman-teman bisa membuat sendiri. Kalau teman-teman sudah pede, bacaannya sudah betul, ya bisa meruqyah, silakan lebih baik buat sendiri. Sebetulnya gampang sekali, ya. Cukup dengan air. Jadi kalau teman-teman belum ada kelebihan rezeki, mending bikin sendiri ya. Pakai air, kemudian dibacakan Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ya. Pondoknya di Jogja, Kak, Sewon Bantul, Yogyakarta, gitu. Nah, terus kemudian airnya diminum. Nah, begitu. Tapi teman-teman kalau masih belum yakin bacaannya sudah betul belum, ya, ingin praktis atau sekaligus ingin mengkonsumsi ya madu, ini kita sudah siapkan. Ini bagi yang kelebihan rezeki ya. Teman-teman bisa berinfak, ya otomatis ini sudah termasuk ya infak untuk pondok, begitu. Sehingga teman-teman insya Allah akan mendapatkan pahala jariah. Karena apa? Mendukung program pondok pesantren kami. Ini madu sudah dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Begitu. Kalau sudah punya buku ruqyah, ya tinggal dipraktekkan saja ke Elvina. Gitu ya. Terus teman-teman, insya Allah sebentar lagi kita juga akan launching ya. Launching berupa serum teman-teman. Serum, ya. Ada yang membutuhkan serum brightening, serum pencerah, serum glowing. Sudah BPOM. Launchingnya itu sekitar Sabtu depan, paling lambat. Ya, hari Sabtu depan. Dan serumnya ini sudah dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Ya, serumnya sudah diruqyah. Barangkali menjadi serum yang pertama ya, serum ruqyah pertama kali ini. Oke, silakan teman-teman yang sudah bergabung di grup, bisa lanjutkan terapinya di grup ya. Bisa lanjutkan terapinya di grup. Begitu. Kalau yang ingin serumnya, ini kita sistem PO, dan ini termasuk program pondok ya. Termasuk program pondok, dan insya Allah nanti akan mendukung ya, keuntungannya itu akan digunakan untuk biaya operasional. Begitu. Nah, teman-teman yang ingin PO, silakan saya akan tunjukkan nomor untuk PO-nya. Jadi normalnya itu di sekitar 149. Ya, 149. Tapi kalau ikut yang PO, PO-nya ini kalau nggak salah sampai, ini tanggal berapa? Hanya sampai tanggal 27, teman-teman. Tanggal 27 siang, jam 1 ya. Hanya sampai besok saja PO-nya. Insya Allah formulanya nggak kaleng-kaleng. Insya Allah bagus kualitasnya. Sudah BPOM, aman. Kalau ikut PO itu 97.000 kalau ikut PO. Kalau sudah barangnya ready, teman-teman mau COD itu harganya sudah beda di 100, kalau nggak salah 100, nanti kita rancang 129, 149 lah. Gitu. Nah, insya Allah nanti sebagai inilah untuk perawatan ya, untuk perawatan biar suaminya semakin cinta gitu ya. Nah, teman-teman saya izin ya menampilkan nomor. Silakan teman-teman nanti bisa ke Kak Novi. Gitu ya. Terbatas hanya 300 pieces saja dan sudah laku separuhnya. Ya, tinggal sisa kemungkinan 150. Jadi ini cepat-cepatan karena kita lagi produksi lagi tapi sekitar 1 bulan lagi ready-nya. Silakan teman-teman di screenshot ya. 5 detik saja. Yuk. 5 4 3 2 1. Oke. 13 tahun, sebaiknya minimal 18 tahun, Kak. Untuk pemakaian serum minimal 18 tahun. Begitu ya, 18 tahun. Oke, teman-teman, itu dulu. Oh ya, yang mau memesan buku terapi, kita juga ada. Ini juga termasuk program pondok ya. Buku terapi kita sudah kemas. Ini tulisan saya sendiri berdasarkan banyak kisah ajaib yang saya rasakan, saya alami. Untuk serumnya 97, Kak. Untuk ikut PO 97. Tapi kalau sudah ready, barang yang sudah tersedia itu sekitar di 129.
begitu. Oke, nggak apa-apa yang ingin ke toilet silakan ya, tidak perlu laporan ya kira-kira. Jadi memang keluarnya gangguan sihir atau jin itu bisa jadi memang melalui BAB atau PAK. Jangan ditahan. Iya betul Kak Alia. Barusan tadi gempa. Kita tidak pakai keranjang kuning teman-teman karena ini sedang pelanggaran. Teman-teman yang ada yang mau pesan bukunya, ini buku terapi. Kalau terapi Al-Quran ini baru 1 dari 7 metode. Total kita punya 7 metode ya. Jadi biar saya nggak bolak-balik nyampaikan ini itu, saya tulis menjadi sebuah buku. Ya, bukunya ini berdasarkan kisah ajaib yang saya alami. Ya, miliaran lunas, hutang miliaran. Ya, Allah lunasi. Terus kemudian Allah berikan amanah kepada saya untuk mendampingi ratusan ribu orang selesai masalah hidupnya dari tahun 2009. Ya, dari saya mulai mendampingi preman bisa bertobat. Ya, terus kemudian keluarga yang sudah mau cerai, ini nggak jadi cerai. Ya, terus kemudian banyak orang yang serat rezekinya alhamdulillah atas perantara terapi ini bisa ya rezekinya mulai lancar, jualannya laris gitu ya. Yang jomblo ya nanti insya Allah akan didekatkan oleh Allah dengan jodohnya begitu ya. Termasuk ini ya, teman-teman yang punya masalah penghalang rezeki dibahas di sini, konflik keluarga dibahas, hambatan karir, kemudian sakit kronis insya Allah sembuh. Kemudian problematika anak, hutang riba, gangguan sihir, pelet, santet, penyakit ain. Cara pesannya silakan teman-teman ke sini ya. Ini dapat 4 teman-teman, 167 dapat 4. Iya Kak Melati. Yang japri ratusan, banyak sekali. Jadi mohon maaf ya, nanti pasti saya balas insya Allah. Tapi ngantri ya. Jadi ini isinya full color. Jadi termasuk ada bentuk-bentuk jimat ya, yang harus kita jauhi, harus kita hindari. Kalau ada, ini perlu dibakar gitu. Terus ada buku prakteknya, buku praktek. Jadi bukan hanya sekedar jurnal harian, ikuti di grup Kak. Ikuti di grup caranya. Ada buku saku ruqyah, ada buku saku zikir pagi sore. Caranya beli teman-teman. Caranya silakan sama kayak tadi ya. Jadi saya tidak bisa menyematkan di keranjang kuning karena ini sedang pelanggaran. Jadi saya nggak bisa menyematkan keranjang kuning sampai sekitar 2 hari lagi. Nah caranya gini teman-teman, cara belinya silakan klik ya di sini, klik pojok kiri atas, kemudian sini klik ya. Nah masuk ke bio, ini namanya masuk ke bio profil. Nah ini ada tulisan belanja teman-teman ya, ada tulisan belanja. Ini semuanya program kewirausahaan pondok ya, yang insya Allah akan ini klik belanja. Nah mana sih? Oh ini. Nah, maka teman-teman akan diarahkan ke sini. Ya, nah ini buku langsung kelihatan nih, buku. Ya, kalau ongkirnya kemahalan, teman-teman kontak saya, nanti kita berikan subsidi ongkir. Begitu. Bisa COD. Kalau nggak bisa COD, kemungkinan ada masalah di akun, DM saja, nanti kita bantu cara COD-nya gimana. Gitu ya. Silakan teman-teman nanti bisa ke sini. Ini banyak sekali, kita punya ratusan herbal sebetulnya, dan ini semuanya produk dari pondok ya, insya Allah nanti akan mengalirkan pahala jariah buat teman-teman. Gitu saja teman-teman ya. Kalau ada yang bingung silakan DM, saya tunggu konsultasinya melalui DM. DM itu japri ya. Japri di sini, ini ada tulisan pesan. Silakan teman-teman kirim pesan saja. Konsultasi. Ya, mudah-mudahan. Oke, Kak Oppo nanti bisa DM, kirim pesan ke sini. Kirim pesan. Coach, saya mau PO serum, ya, kirim pesan di sini. Nah, terus nanti silakan teman-teman ketik di sini. Gitu. Konsultasi privasi di sini saja, lewat sini. Lewat Kak Nining bisa, lewat admin kami bisa. Kalau sudah masuk ke dalam grup, lebih baik memang pesan lewat admin, ya, biar nanti dapat subsidi, gitu. Tapi kalau misalkan akun baru biasanya dapat free ongkir ya di TikTok Seller. Begitu teman-teman, sampai ketemu besok pagi jam 6. Oke ya, besok pagi jam 6 sudah siapkan air, sudah berwudu, terus kemudian ini nih, diikuti nih. Siapkan kantong plastik, singkarkan foto, patung, boneka, buka pintu jendela, kemudian matikan musik, ya, musnahkan jimat, wifi, rajah, dan seterusnya. Ya, terapinya setiap pagi dan malam, pagi jam 6, malam jam 20 WIB, kemudian juga kombinasi melalui terapi, melalui grup. Gitu. Oh, kalau serum itu belum free ongkir, Kak. Belum free ongkir karena itu memang mepet sekali ya dengan harga produksinya. Jadi kalau free ongkir kita yang rugi gitu.
Oke, teman-teman. Oh, sedang drop ya? Ya, mudah-mudahan Allah sembuhkan ya, Kak Ardini. Mudah-mudahan Allah sembuhkan teman-teman. Mudah-mudahan sehat selalu ya teman-teman atas perantara terapi langit ini, terapi Al-Quran. Kurang lebihnya mohon maaf, sehat selalu buat teman-teman, lancar rezekinya, dilunasi hutang-hutangnya, keluarganya sakinah mawadah warahmah, dirindukan jannah, ya bisa ke Mekah. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.